Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan hasil evaluasi heuristik kami terhadap aplikasi PLN Mobile. Saya Bahariandi Aji Prasetyo dan teman saya Esti Nindya Puspitasari. baik. Kali ini PLN Mobile sendiri merupakan alat atau aplikasi mobile yang dibuat oleh PT PLN yang bertujuan untuk membentuk pelayanan listrik melalui mobile apps. PLN Mobile ini juga merupakan aplikasi mobile customer yang ditujukan untuk pengaduan keluhan terhadap aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. PLN Mobile memiliki layanan yaitu seperti informasi, mengecek tagihan, menyediakan listrik, pengaduan, dan telepon kontak center PLN sendiri. Pada kali ini, kami akan menggunakan metode evaluasi usability berupa evaluasi heuristik, yang mana usability itu kan merupakan sebuah produk, bagaimana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna dalam mencapai tujuan tertentu sehingga dapat efektif dan efisien kepada pengguna dalam menggunakannya. Nah, kali ini permasalahan kenapa kami mengangkat PLN Mobile di sini, pertama itu dikarenakan melihat dari rating dan review pada aplikasi mobile ini itu cukup rendah, di mana ada komentar-komentar yang tidak baik dan nilai rating yang hanya berpoin 3.4 seperti itu. Terdapat 10 prinsip heuristic evaluation dari Nielsen, yaitu yang pertama visibility of system status, match between system and real world, user control and freedom, consistency and standard, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalistic design, help user with error, dan help and documentation. Nah, kali ini untuk melihat atau bagaimana menilai suatu produk ini dikatakan baik atau tidak, kami menggunakan severity rating dan fixing rating. Di mana severity rating kami menggunakan skala 0 sampai 4 dari level tingkatan yang paling rendah hingga yang paling sulit diselesaikan. Kemudian fixing rating itu juga 0 sampai 3, di mana itu melihat seberapa besar usaha yang dilakukan oleh developer untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Yang pertama kali ini, permasalahan dilihat dari tampilan login yang membingungkan dan terlalu banyak tombol. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat daftar login dan yang lainnya, yang dimana untuk halaman ini sangat tidak baik. Prinsip yang dilanggar adalah estetik atau minimalis design. Severity rating yang diberikan adalah 2. Saran perbaikannya adalah untuk menghilangkan atau menyederhanakan fitur-fitur yang tidak perlu ini. Dan fixing ratingnya dianggap adalah poinnya 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 itu kesalahannya pada error prevention, di mana loginnya itu membingungkan, tidak ada input username, namun langsung disuruh menginput password. Itu kan dapat membingungkan pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Untuk saran severity ratingnya, kami memberi nilai 3 dengan saran perbaikannya menggunakan tampilan login yang umum dan menambahkan field username atau ID pelanggan dengan fixing rating 1. Masalah ketiga itu tentang melanggar prinsip match between system and the real world dan konsistensi and standard, di mana di situ dapat dilihat tanda yang dimerahkan itu pengguna itu jarang mengetahui istilah persil dan SPLU. Untuk severity ratingnya kami beri kode 2 dengan saran penyelesaiannya dengan menambahkan singkatan tersebut atau mengganti kalimat pilih lokasi dengan bahasa yang lebih dimengerti dengan rating 0. Nah, selanjutnya kami menemukan permasalahan pada subheader permohonan yang seharusnya itu pada menu ini malah tertulis permohonan. Sehingga prinsip yang dilanggar adalah match between system and the real world, di mana seharusnya kata-kata ini tidak boleh typo karena ini menu utama yang ada di aplikasi ini. Sehingga perbaikan yang kami sampaikan adalah penggantian permohonan dengan permohonan. Kemudian ada di poin nomor 5, itu ada navigasi kembali atau back pada device memiliki aksi yang langsung keluar halaman. Nah, ini melanggar dari prinsip user control and freedom. Ini kami lakukan sendiri pada aplikasinya. Ternyata pada saat penggunaan, kami ingin kembali ke tombol home setelah melakukan
pemilihan menu lain. Namun yang terjadi adalah aplikasi ini secara tidak langsung keluar atau langsung menutup secara keseluruhan, sehingga kami harus kembali lagi ke aplikasi ini dari awal. Sehingga severity rating yang diberikan adalah 3 dan fixingnya adalah 2. Yang keenam itu ke pelanggaran prinsip jadi terdapat halaman pada halaman syarat dan ketentuan itu berisi fungsionalitas tapi tidak valid ketika diklik muncul error page. Terus prinsip heuristik yang dilanggar itu help user recognize, diagnosis, and recover from errors. Severity ratingnya kita beri 3 dengan saran perbaikan, memperbaiki fungsionalitas tersebut dengan fixing rating 1. Kemudian ada lagi kesalahan pada menu feedback. Tidak ada beda antara tidak adanya feedback dengan feedback yang sudah dikirim. Jadi tidak ada history di dalamnya, sehingga ada kesalahan prinsip pada help and documentation dengan severity rating 4. Kemudian kita menyarankan untuk memperbaiki feedback itu dengan fixing ratingnya 1. Nah, selanjutnya ini adalah inputan alamat tidak mengarah pada lokasi terkini atau pada halaman daftar. Bisa dilihat di sini bahwa pada lokasi persil Anda ini akan kita klik dan akan muncul berupa map. Di mana di sini prinsip yang dilanggar adalah match between system and the real world, yang mana adalah saat map ini kita pilih tapi lokasi itu tidak sesuai dengan posisi kita sekarang. Sehingga kita akan memberikan severity rating bernilai 2. Dan saran perbaikan adalah agar developer memperbaiki sistem fitur input, misalkan dengan menambahkan kerjasama dengan Google Maps seperti itu, sehingga akurasi lokasi akan lebih baik. Kemudian kesalahan pada detail riwayat pengaduan kurang menampilkan detail informasi pengaduan. Jadi di situ ketika kita mengklik detail riwayat pengaduan tidak ada informasi yang diberikan. Nah, kesalahan pelanggaran prinsip heuristiknya pada help and documentation, kemudian help user recognize, diagnose, and recover from error dengan severity rating 2. Saran yang diberikan itu untuk memperjelas detail informasi yang diberikan, sehingga hampir sama seperti yang tadi kita memberi fixing rating 1. Pada layanan selanjutnya itu adalah penggunaan menu pengaduan. Pada pengaduan drop-down jenis pengaduan, tidak ada opsi gangguan atau keluhan lain. Bisa dilihat bahwa di sini ada jenis pengaduan, namun di sini hanya terdapat 6 jenis atau keluhan pengaduan yang ada. Sehingga apabila user ingin mengadukan keluhan dan pengaduan lain, ini tidak bisa. Sehingga prinsip yang dilanggar adalah recognition rather than recall. Severity rating yang kita berikan adalah 2, dan untuk opsi perbaikan adalah untuk menambahkan opsi gangguan lain keluhan pada drop-down tersebut. Selanjutnya, pada layanan pengaduan penempatan field lokasi gangguan kurang efektif. Hal ini bisa dilihat bahwa lokasi gangguan berada di atas atau sebelum dari sisipkan peta lokasi, di mana prinsip heuristik yang dilanggar adalah aesthetic, minimalist design, dan flexibility and efficiency of use. Kenapa? Karena di sini apabila kita telah menuliskan lokasi gangguan di mana dan baru kita menyisipkan peta lokasi, otomatis tulisan yang telah kita buat akan berubah sesuai dengan sisipkan peta lokasi. Sehingga deskripsi keterangan lebih lanjut ini sangat berpengaruh dan akan membingungkan dari user. Kemudian kesalahan pada informasi pada profil tidak bisa diedit oleh pengguna. Nah, di sini ketika kita melakukan pendaftaran, jadi data-data yang sudah diisi itu tidak dapat dirubah. Nah, jika ada kesalahan ini akan mempersulit pengguna. Prinsip heuristik yang dilanggar itu yaitu user control and freedom dengan severity rating 3. Sarannya itu untuk menambahkan fitur edit pada profil. Jadi ketika pengguna mengalami kesalahan pada saat input data di awal dapat diperbaiki. Fixing ratingnya 1. Kemudian error yang selanjutnya pada form permohonan field email tidak ada validitas terhadap email tersebut. Di sini melanggar prinsip error preventif dengan severity rating 3. Saran yang kami berikan adalah agar pada sistem ini diberikan fungsi validitas terhadap email sehingga dapat menjaga keamanan user.
fixing ratingnya 1. Selanjutnya pada slider yang menampilkan untuk berita, itu diklik tidak memunculkan detail berita, namun malah memunculkan list berita. Hal ini prinsip yang dilanggar adalah konsistensi dan standar. Bisa kita lihat bahwa pada saat kita mengklik dari judul berita, yang muncul adalah menu-menu atau berita lainnya, bukan dari detail dari berita tersebut. Severity rating kita berikan adalah 2 dan sarannya adalah untuk memberikan fungsionalitas sesuai dengan web pada umumnya, yaitu pada saat kita klik akan muncul detailnya. Fixingnya adalah 1. Selanjutnya adalah slider untuk menampilkan berita, animasinya terlalu cepat. Hal ini juga saya alami sendiri karena pada saat saya melakukan pada menu home ini ada muncul berita yang di slide. Namun pada saat itu adalah slide berita ini terlalu cepat sehingga ini melanggar dari prinsip user control and freedom. Severity rating 2 dan sarannya adalah memperbaiki sistem tersebut apabila dengan cara memberi jeda atau delay terlebih dahulu. Kemudian fixingnya 1. Selanjutnya, tidak ada beda antara tombol informasi pemeliharaan dengan tulisan info PLN di menu home. Jadi, ini dapat membingungkan user karena baik penulisannya itu tidak ada pembedanya, dari segi warna pun sama semua. Ini melanggar prinsip heuristik yang estetik and minimalist design. Dengan severity rating 2, saran yang kami berikan itu diberikan pembeda warna atau shadow antara kedua objek tersebut. Dengan fixing ratingnya itu 1. Kemudian pada permasalahan membutuhkan hub atau flag untuk dokumentasi sistem. Ini melanggar prinsip hub and documentation. Dengan severity rating 3, sarannya itu harus ditambahkan fitur help and fact agar mempermudah user mengetahui riwayat perbaikan atau permohonan dan memudahkan untuk memberikan pertanyaan tentang hal lainnya. Fixing rating yang kami berikan ini 2. Selanjutnya pada konten panduan, pada menu permohonan pasang baru, saat konten digeser masih terdapat banyak blank space. Bisa dilihat di sini bahwa di sisi kanan dari panduan ini, itu masih ada blank space. Ini dikarenakan konten panduan ini berupa PDF, bukan disesuaikan dengan Android ataupun iOS. Sehingga prinsip yang dilanggar adalah estetik dan minimalis design, severity-nya adalah 2, dan sarannya itu tadi memberikan elemen ini diubah menjadi versi Android sendiri. Kemudian fixingnya 1. Permasalahan selanjutnya, jadi di dalam PL Mobile itu terdapat fitur QR Code, tapi tidak dapat berjalan. Jadi ketika diklik, maka dia akan langsung kembali ke menu utama lagi. Jadi QR-nya itu tidak muncul. Nah, prinsip heuristik yang dilanggar itu adalah help and documentation, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Severity ratingnya kita berikan nilai 3 dengan saran perbaikan agar developer memperbaiki fungsionalitas tersebut, sehingga fitur QR-nya dapat kompatibel dengan semua device. Fixing ratingnya kita beri 2. Yang terakhir yaitu permasalahan informasi pemeliharaan tidak memberikan informasi yang jelas. Ini terdapat pada halaman home. Jadi ketika kita mengeklik informasi pemeliharaan, yang muncul adalah gambar seperti itu. Jadi tidak memberikan informasi yang kita harapkan. Di sini melanggar prinsip heuristik yaitu help and documentation dengan severity rating 3. Saran yang kita harapkan adalah agar memberikan feedback yang bisa menampilkan informasi terkait pemeliharaan tersebut dengan fixing ratingnya 1. Nah, selanjutnya di sini kami juga mempertimbangkan tingkatan lostness. Di sini kami mengambil salah satu fitur utama dari aplikasi PLN Mobile ini, yaitu adalah fitur dari pengaduan gangguan PLN. Di sini penggangguan PLN melalui aplikasi Android atau mobile PLN dilakukan dengan 15 langkah, sehingga didapatkan nilai N sebesar 10 jumlah bits yang berbeda saat mengunjungi tugas, R 13 rute penyelesaian tercepat, dan S adalah 15 total keseluruhan langkah penyelesaian. Sehingga lostness dihitung dengan sedemikian rupa mendapatkan nilai 0,45. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa karena nilainya lebih kecil dari 1, maka kayak lostness-nya itu lebih kecil, jadi kayak tidak pengguna ketika menggunakan ini tidak banyak membuang waktu ketika dia melakukan pengaduan di PLN Mobile. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Baharian Diaji Persetio. Saya Cynthia Puspitasari. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.